halo semuanya. Ketemu lagi bersama gue di sini. Dan di video kali ini gue lagi berada di kereta cepat. Dan ini adalah first experience gue untuk cobain kereta cepat Indonesia Cina, KCIC bisa dibilang ya. Nah, kita tuh startnya tuh dari Halim, dari Halim, dari Jakarta menuju ke stasiun paling ujung. Nah, dan itu kita ujungnya tuh di Padalarang, guys. Jadi gue tuh rencananya hari ini tuh cuman pulang pergi aja. Kita nggak ngapa-ngapain juga sih di sana ya. Jadi ya udahlah, nyobain aja experience-nya seperti apa naik kereta cepat. Oke, jadi mungkin di video kali ini tuh gue cuman mau nge-share experience gue. Dari pertama gue beli tiketnya, terus akses parkirannya seperti apa, stasiunnya juga seperti apa, sama tadi tuh sempat ini ya, apa namanya, hampir telat juga karena kita rada-rada mepet untuk OTW-nya. Tapi alhamdulillah masih sempat lah waktunya. Oke, jadi hari ini gua nyobain kereta ini nggak sendiri, ada adik sama nyokap, tapi bangkunya di sebelah sana. Dan kita langsung mulai aja. Jadi ini gue pesan tiketnya melalui aplikasinya, ada Wush namanya. Kalau kita beli secara on the spot juga sih bisa sebenarnya. Cuman tadi pas gue sampai di stasiunnya tuh ternyata ramai banget guys, banyak banget orang yang mau berangkat ke Bandung juga. Jadi gue juga udah searching juga kan cara beli tiketnya gimana. Dan ternyata melalui aplikasi Wush. Udah gue cek juga di aplikasi KAI Akses ya, KAI Akses itu ada juga pilihannya, cuman masih coming soon KCIC-nya. Jadi ya udah, gue melalui aplikasi Wush itu. Dan ini gue beli tiketnya tuh pulang pergi ke ini, gue sampai ke Tegaluar, dari Tegaluar balik lagi ke Halim karena kita di Halim bawa mobil. Nah, jadi untuk akses ke tempat stasiun kereta api cepat ini di Halim, nah itu tuh dia ada aksesnya. Nah, kalau kalian tahu, kalau kita habis dari Kalimalang, kita belok kiri. Nah, sebelum kita masuk ke underpass ya, itu ada akses menuju ke stasiunnya. Nah, kalian ikutin aja jalannya situ. Dan gue sempat bingung karena parkirannya itu rada-rada gak jelas sih ya sebenarnya kalau bisa gue bilang. Karena ada parkiran barat sama parkiran timur. Nah, di parkiran baratnya setelah gue cek itu penuh banget. Dan akhirnya kita ke parkiran timur. Nah, parkiran timur itu kebetulan ada mobil yang lagi keluar dan kita pilih di parkiran timur. Nah, untuk jalan ke dalam terminalnya sih nggak terlalu jauh ya dari parkiran timur itu. Jadi kita cuma lurus aja terus masuk ke dalam terminalnya. Terus setelah itu gue juga nggak terlalu explore banyak di stasiunnya seperti apa. Cuman kalau gue perhatiin sekilas itu fasilitasnya lumayan lengkap. Orang jual makanan juga ada, terus musola, toilet itu udah pasti ya. Dan itu stasiunnya sih masih ya, karena masih baru ya, itu bagus banget guys. Waduh, masuk di terowongan kita. Nah, terus setelah itu gue udah masuk ke dalam stasiunnya. Kita cetak tiket terlebih dahulu. Cetak tiket. Nah, ya, cetak tiketnya itu caranya kita masukin nama kita terus sama nomor KTP kita. Gue juga kagak ngerti ya, biasanya kan bisa di scan gitu ya di barcode-nya. Cuman ini gue dengan cara ngisi manual, ngisi nama dan nomor KTP. Setelah itu udah kita cetak, dan cetak tiketnya itu kita bisa sekalian tiket pulang ya. Terus habis itu kita naik ke atas untuk ke terminal menunggu ya buat keberangkatan kereta ini. Dan kereta ini berangkatnya jam 1 siang. Ke Tegaluar ini kurang lebih hanya 46 menit aja. Gila, itu cepet banget sih. Dan ini kita sekarang kecepatan kereta ini udah sampai di 350 km per jam. Nah, cuman di awal-awal startnya tuh keluar dari stasiun Halim sampai ke tol Cikampek ya, itu ya kurang lebih. Di situ dia masih pelan, kayak kurang lebih ada 120 atau 140, dan udah di Cikampek lurus lagi itu langsung gaspol ke 350. Gile. Dan untuk getarannya sih nggak terlalu berasa ya. Cuman gue ini ya, mungkin karena tekanan kecepatan tinggi juga belum terbiasa, sedikit-sedikit mual aja sih. Cuman ya nggak terlalu berasa banget. Untuk keretanya sih on time, jam 1 tank keretanya langsung jalan, nggak delay, nggak apa, dia langsung jalan. Ini sekarang kita udah sampai daerah mana nih, gue juga kagak tahu mana ya, udah nggak tahu juga sih udah sampai mana. Nah, jadi keretanya ini ada 2 pemberhentian. Yang pertama di Padalarang, terus yang kedua di Tegaluar. Nah, nanti kita rencananya baliknya lagi melalui kereta cepat lagi ya.
dan itu jamnya di jam 4 kurang 13.50-an lah. 15.30-an. Ya, setengah 4-an. Untuk fasilitas di bangkunya sih, ya ini karena gue beli yang ekonomi. Bangkunya enak, nyaman. Terus juga ada colokan listrik di bawah bangku gue. Dan ada 2 USB-A ya. Sama 1 soket colokan listrik. Terus ada ini juga meja, tray buat taruh makan atau minuman juga bisa. Terus armrestnya juga di sini enak banget, gede gitu loh. Senyap sih ini keretanya, nggak geter-geter banget. Ini kita dari tadi bolak-balik masuk ke dalam terowongan terus ya. Nah, untuk kereta ini juga ada fasilitas toilet sama kereta kafetarianya ya. Maksud gue gerbong kafetarianya. Tapi gue masih belum keliling sih, nanti kita keliling-keliling lah. Kita lihat-lihat ya seperti apa di kereta ini. Oke, jadi gue mau menikmati dulu kereta cepat Indonesia Cina. Aduh. Nah, jadi di stasiun Padalarang cuman nurunin penumpang yang arahnya ke Padalarang. Oke, udah 13.32, kereta lanjut berjalan. Dan ini stopnya langsung di mana? Tegaluar ya? Ya, Tegaluar. Oh, dia udah koneksi sama kereta nih, kereta feeder ya di bawah ya. Oke, jadi penumpangnya emang berkurang lumayan banyak dari stasiun Padalarang nih ya, karena ada yang kerja juga, ada yang jalan-jalan juga mungkin ya, gue juga nggak tahu. Dan ini dia, gue di seat gue 13F, nah nyokap sama adik di 13A sama B. Nah, gue tahu adik gue soalnya demen duduk di sebelah jendela, jadi ya gue juga nggak mau rugi lah, gue juga mau menikmati pemandangan, ya nggak sih? Untuk di kereta cepat ini, kalau yang gue tahu, dia tuh ada 3 kelas, yang first class, terus bisnis, sama ekonomi ini. Terus untuk di atas sini juga nih ada buat gantungan barang, sama di atas ini juga nih, di atas bangku depan kita juga ada. Oke lah. Jadi kita beberapa saat tuh kita memasuki terowongan juga. Nah, terus untuk kompartemen penyimpanan barang di atas juga bisa, ada kompartemennya juga buat nyimpanin bagasi kita, bawa koper atau bawa ransel, bawa tas gitu. Ya lumayan lengkap sih. Tapi gue masih penasaran, gue masih belum lihat toiletnya. Yuk kita lihat toiletnya seperti apa. Oke, kita lihat toiletnya ya. Kita bisa berjalan di halnya sini. Oh, pintunya dia slide ya di sini. Gini. Nah, kita lihat. Wih, di kunci. Nah, jadi ini dia dalam kamar mandi kereta cepat. Kita review ya. Sini kayaknya parfum, terus di sini ada sabun, terus ini ada wastafel ya. Apa namanya? Nih ada airnya juga. Begitu pencet. Wah, airnya kencang juga. Ada WC sama semprotan. Tisu juga ada nih, ada pegangan juga buat orang yang susah berdiri ya. Terus ini ada kantong juga nih, kertas pelapis toilet. Sama ini ya, ada tombol buat flash. Nah, berhubung lagi di kamar mandi, gue mau coba buang jejak. Suaranya kayak toilet pesawat. Oke, kita keluar yuk. Ini kan gue sama nyokap sama adik juga. Oke Ma, jadi gimana Ma kesan-kesannya naik kereta cepat Ma? Mantap. Enak ya, cepat banget ya. Rasa ngantuk. Nyokap malah ngantuk. Kamu gimana Nis? Mantap lah, udah kayak di anak nih, kayak di Jepang. Kayak Arab dan di Jepang. Ya di Jepang punya Shinkansen, di mana namanya? Arab juga ada kereta cepat juga sih. Iya, adek gue tuh kuliahnya di Telkom di Bawah Batu ya. Tapi sedih, nggak bisa nyobain kereta cepat. Kalau bisa sih dia pulang pergi mulu nih, nggak ngontrak emangnya. Iya sih, 3,5 kalau ini. Nah,
Jadi kita di kereta cepat ini masih harga promo ya bisa dibilang. Jadi promonya itu dari tanggal berapa? Tanggal 7 kalau nggak salah ya, sampai ke tanggal 30 November. Nah itu sampai Tegaluar aja tuh tiketnya dipukul rata menjadi 150.000 aja. Nah jadi gue bertiga 4,5, untuk pulang pergi tambah lagi 4,5, jadi 900.000. Nah jadi itu nextnya tuh katanya kereta cepat ini bakal berlanjut lagi ya sampai ke Surabaya rencananya. Cuman ya kita liatin aja nanti seperti apa. Ya moga-moga sih ya. Katanya sih kalau emang udah dibuka sampai ke Surabaya, itu ke Surabaya cuman 4 jam aja. Set, itu cepat banget. Video road trip kita udah gak laku lagi mah. Gitu. Oke ya, jadi nanti kita sampai di Tegaluar, nanti kita lihat stasiun Tegaluar seperti apa. Oke ya guys ya, jadi sekarang gue lagi berada di apa nih? Kayak separator antara gerbong dan gerbong. Dan di belakang gue ini sebenarnya gerbong kafetaria. Dan tadi udah gue tanya, ternyata kafenya tuh masih belum ada. Jadi ya udahlah. Nah jadi di belakang gue nih masih ada teknisi dari Cina-nya ya. Jadi masih dikontrol lah bisa dibilang, sama masih diawasi terlebih dahulu karena kereta cepat ini kan masih baru. Mungkin ya kalau udah lamahan, baru orang Cina-nya baru pada kembali lagi ke negara asalnya. Nah, hal yang gue suka di kereta ini adalah, kalian lihat ya, ini pintu separatornya. Jadi kalau kita masuk, ada sensornya guys. Dia otomatis. Nah, jadi sekarang kita udah sampai di stasiun Tegaluar. Jadi ini gue kembali lagi ke seat gue. Nah, ini ada adik di bangku gue. Dah, kita turun sini. Mari Mbak. Wih. Tiba juga kita di stasiun Tegaluar. Gue penasaran mau lihat depannya seperti apa. Oke, jadi ini dia depan dari kereta cepatnya. Wah, lancip banget ya guys ya. Nah, di situ kokpitnya. Ada mama guys. Itu di situ kokpitnya ya. Gila. Benar-benar aerodinamis banget keretanya. Depannya tuh moncongnya kayak pesawat ya, karena kereta ini tembus bisa 350 km per jam. Jadi udah sampai di Bandung nih, udaranya jadi sejuk. Tadi beda sama di Halim ya. Gila loh. Benar sih, 46 menit. Sekarang udah 13.49. Kita tadi turun juga udah 2 menitan ya tadi ya turunnya. Oke, jadi kita langsung aja ke dalam ke terminal Tegaluar. Oke, jadi ini kita turun dulu ke arah stasiunnya ya. Wah, ini nggak ada eskalator di sini, jadi sedikit berolahraga turunnya. Oke, jadi ini dia di bawah Tegaluar tadi. Maksudnya di bawah terminal Tegaluar. Ini kita naik lagi, udah naik turun lagi. Udah turun naik lagi. Ya alhamdulillah kali ini kita naiknya eskalator. Oke, scan yang Halim Tegaluar. Nah, kita masuk lagi ke sana tuh, keberangkatan. Langsung ke lantai 3 ya? Langsung ke lantai 3? Ya. Oh, oke, siap. Kasih ya mas. Oke. Woi, emak gue emang gaul dah. Ya, kasih ya mas. Oke, kita langsung naik ke lantai 3 guys. Ini dia ruang tunggunya, waiting lounge. Cuman kalau dilihat-lihat sih ini stasiunnya masih sepi banget. Jadi nggak ada orang jual makan, masih banyak yang kosong lah ya. Ya, karena masih baru juga ya. Coba kita lihat aja ke atas seperti apa. Tapi yang bener sih, nggak ada apa-apa dong. Kayaknya nggak lama lagi bakal ada stand orang jual-jual makanan di sini nih. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Oke, udah mau jam 3:30, tapi masih masih kurang 15 menit lagi. Tapi ini time of check-in-nya tuh 15.15 ya. Jadi kita udah bisa ngantri di situ. Cuman ini kita nanti aja. Nah, sekarang ini dia detail tiketnya menuju ke Halim ya. Nah, ini adek. Jadi nanti kita di gerbang
di gerbong 3 ya. Nah ini bangku gue 13B. Ya gitu ya. Ini ada barcode-nya juga. Nanti kita nge-scan di mesinnya itu. Jadi seperti ini suasana di terminal stasiunnya. Karena ini anget sih di sini tuh, panas karena itu kaca. Tapi ini AC-nya belum hidup guys. Gitu. Tiga mbak ya? Iya, 3. Oke. Sebelah kiri ya. Ya makasih. Masuk lagi ke kereta yang sama. Oh ya, gue juga lupa ngasih tahu konfigurasinya 3 dan 2. Nah kita di 13B. Jadi seperti biasa, gue di bangku yang sini. Nah, kita duduk lagi. Oke, jadi sekarang kita udah naik kereta lagi nih. Dan kursi ekonomi ini lucu ya. Jadi pada saat kita baru pertama kali duduk di bangku ini, nih kalian bisa lihat nih, posisinya benar-benar tegap banget tuh. Benar-benar gak nyaman. Nah jadi kita harus kasih recline sedikit untuk mencari posisi yang lebih nyaman. Ya untuk legroomnya juga nih lega banget, kaki gue bisa lurus, tinggi gue 184 dan ini luas banget. Gitu. Oke, jadi ini kita masih menunggu penumpang pada naik. Nanti di 13.30 kereta ini baru berjalan. Akhirnya kita udah tiba di stasiun Halim. Kita lihat waktunya bener-bener pas banget, 16.21 kita tiba. Wah, presisi banget waktunya ya. Oke, kita turun dulu. Oke, jadi ini kita sekarang waktunya balik. Nah, jadi kalau kalian yang mau nyobain naik kereta cepat Indonesia Cina ini, kalian bisa langsung aja coba cek aplikasinya, Whoosh namanya. Kalian langsung cek aja di Apple Store ada atau di Play Store juga ada. Nah, kalian bisa transaksi tiketnya melalui aplikasi Whoosh. Whoosh, yes. Nah, itu yel-yelnya mereka tuh sebelum kita berangkat. Oke, jadi gua ending video hari ini seperti biasa. Kalian jangan lupa klik like, share, dan subscribe channelnya Wira Satria. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian tahu jika ada video-video terbaru lagi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.